Tentara bayaran Israel merengek ketakutan takut mati setelah diringkus pasukan Rusia. Seorang tentara bayaran asal Israel, Vladimir Kozlovsky, merengek minta ampun di depan kamera usai ditangkap pasukan militer Rusia di Luhansk, Ukraina. Warga negara Zionis ini memohon pengampunan sambil menunjukkan kartu identitas Israel miliknya. Lewat pantauan FIFA militer ditemukan sebuah video berdurasi 2 menit 20 detik yang dibuat Kementerian Luar Negeri Rusia beredar di sejumlah platform media sosial. Dalam video tersebut, Kozlovsky memberikan pengakuan usai dibekuk pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di Oblast. Kozlovsky diketahui adalah tentara bayaran asal Israel yang tergabung dalam Brigade Motor ke-24 Angkatan Darat Ukraina. Pasca pengapungan yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Luhansk selama 2 pekan, unit militer Ukraina akhirnya terpukul total. Sementara Kozlovsky jadi salah satu tentara yang ditangkap pasukan Rusia yang ternyata bayaran dari Israel. Dalam pengakuannya, Kozlovsky lebih banyak memelas. Kozlovsky ketakutan, mengaku sudah bertahun-tahun tinggal di Ukraina. Sebenarnya, Kozlovsky berencana untuk melarikan diri dari Ukraina bersama keluarganya lewat perbatasan Ukraina-Slovakia. Kozlovsky dan keluarganya sudah menyerahkan dokumen dan memberi izin pergi dari Ukraina. Akan tetapi Kozlovsky gagal kabur usai ditahan di perbatasan. Ia terpaksa menerima permintaan militer Ukraina yang memaksanya menjadi tentara bayaran. Siapa sangka Kozlovsky menyebut bahwa militer Ukraina sama sekali tidak memberikan pelatihan perang kepadanya. Padahal di sisi lain ia sama sekali tak mengerti cara menggunakan senjata. Kami memiliki senjata tetapi kami tidak tahu cara menggunakannya. Mereka tidak melatih kami dan mengirim kami ke medan perang tanpa memberitahu kami bahwa kami akan bertempur. Mereka melemparkan kami seperti umpan meriam, kata Kozlovsky sambil memelas. Rebut Luhansk, Rusia alihkan serangan ke Donetsk. Pasukan Rusia menyerang sasarannya di seluruh wilayah Donetsk timur Ukraina pada hari Selasa. Serangan itu dilakukan untuk mempersiapkan jalan bagi kendaraan lapis baja yang diharapkan untuk mencoba mengambil lebih banyak wilayah ketika perang yang telah berlangsung selama 5 bulan memasuki fase baru. Serangan itu yang dilaporkan oleh pejabat regional dan militer Rusia menyusul keberhasilan Rusia merebut kota Lysychansk di Ukraina pada hari Minggu, sebuah langkah yang memberinya kendali penuh atas wilayah Luhansk, salah satu tujuan perang utamanya. Mengambil kendali penuh atas Donetsk, wilayah tetangga di Donbas bagian timur, industri Ukraina yang telah menjadi panggung pertempuran terbesar di Eropa selama beberapa generasi, adalah tujuan lain dari apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus. Pasukan Ukraina yang mundur dari Lysychansk pada akhir pekan mengambil garis pertahanan di daerah Donetsk pada hari Selasa, menurut Serhiy Gadai, gubernur wilayah Luhansk. Pasukan Ukraina melawan upaya Rusia untuk maju menuju Sloviansk, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina, sebagai gambaran tentang apa yang kemungkinan akan terus terjadi dalam beberapa minggu mendatang. Pavlo Kirilenko, gubernur wilayah Donetsk, mengatakan di TV bahwa wilayahnya telah dihantam dalam semalam. Sloviansk dan Kramatorsk diserang. Mereka sekarang juga menjadi garis utama penyerangan musuh. Tidak ada tempat yang aman tanpa penembakan di wilayah Donetsk, imbuhnya seperti dikutip dari Reuters. Polisi di Sloviansk mengatakan seorang wanita telah tewas dan sedikitnya 3 orang lainnya terluka oleh serangan Rusia di pasar di sana. Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut secara independen. Seorang reporter Reuters di tempat kejadian melihat asap kuning mengepul dari toko perlengkapan mobil dan kobaran api melalap deretan kios pasar saat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Vadim Yak, wali kota Sloviansk, menulis di Facebook bahwa pusat
dan utara kota itu telah ditembaki. Semua orang tetap di tempat penampungan. Sementara itu Kementerian Pertahanan Rusia yang mengatakan tidak menargetkan daerah pemukiman mengatakan telah menggunakan senjata presisi tinggi untuk menghancurkan pusat komando dan artileri di wilayah Donetsk, di mana Ukraina masih menguasai sejumlah kota besar. Presiden Vladimir Putin telah mengatakan kepada pasukan yang terlibat dalam penaklukan Luhansk yang juga akan menjadi bagian dari setiap upaya untuk merebut kota di Donetsk untuk beristirahat dan memulihkan kesiapan militer mereka. Sementara unit di bagian lain Ukraina terus berperang. Kedua belah pihak menderita banyak korban dalam pertempuran untuk Luhansk, terutama selama pengepungan kota kembar Lysychansk dan Severodonetsk. Keduanya dibiarkan hancur. Seorang reporter Reuters yang mengunjungi Lysychansk pada hari Senin menemukan kehancuran yang meluas dan beberapa penduduk di kota yang pernah menjadi rumah bagi hampir 100.000 orang. Sebuah mobil polisi yang penuh dengan peluru termasuk dari benda yang ditinggalkan, gedung-gedung pemerintah lokal yang hangus terbakar, dan kubah emas gereja ortodok. Sejak awal konflik, Rusia telah menuntut agar Ukraina menyerahkan Luhansk dan Donetsk kepada kelompok separatis yang didukung Moskow yang telah mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Sementara itu, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovych, mengatakan Rusia membutuhkan waktu 90 hari membayar mahal untuk dua kota berukuran sedang yang berhasil mereka rebut. Ini adalah kemenangan terakhir bagi Rusia di wilayah Ukraina, kata Arestovych dalam sebuah video yang diposting online. Dia mengatakan selain pertempuran untuk Donetsk, Ukraina berharap untuk melancarkan serangan balasan di selatan negara itu. Rusia mungkin berjuang untuk mengarahkan kembali pasukannya di sana, dengan 60% dari mereka sekarang terkonsentrasi di timur. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa didatangkan dari Rusia. Mereka membayar mahal untuk Severodonetsk dan Lysychansk.